memimpin doanya? Dim, bagus, silakan mimpin. Siap, berdoa mulai. Kita sekolah hari ini, mudah-mudahan apa yang anak ibu pelajari nanti bisa anak ibu bawa pulang nanti ya. Kemudian anak ibu ada yang tidak hadir, coba lihat depan belakang temannya, ada yang tidak hadir? Hadir semuanya. Alhamdulillah. Nah, baik anak ibu, sebelum kita mulai belajar seperti biasa kita menyanyikan lagu Indonesia Raya. Anak ibu diminta untuk berdiri dengan sikap sempurna. Tanah airku, tanah tumpah darahku, di sananya aku berdiri, dari pandu ibuku. Indonesia bangsaku, bangsa dan tanah airku, marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya, untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang kucinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang kucinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Protokol kesehatan dengan 5M. Apa saja itu? Yang satu nih Bu. Mencuci tangan, menjaga jarak, memakai masker, menghindari kerumunan, kemudian terakhir mengurangi mobilitas. Oke, nah anak ibu mau memperlihatkan video sama anak ibu. Mencapai cita-cita. Anak ibu semua punya cita-cita kan? Nah, cita-citanya, ini apa cita-citanya Nadira? Menjadi dokter, bagus. Ruki? Jadi pilot, bagus. Fauzan? Tunjuknya udah. Jadi apa Fauzan? Jadi Pak Polisi, bagus. Nah, tapi bagaimana cita-cita kita itu supaya terwujud? Bagaimana caranya? Ada di sana tadi? Belajar. Kemudian mematuhi orang tua. Berdoa. Bagus anak ibu semua. Nah, jadi kalau kita ingin mewujudkan cita-cita kita, maka kita harus merajin belajar, berusaha. Nah, mudah-mudahan apa yang anak ibu cita-citakan tercapai semuanya. Amin. Oke anak ibu semua. Nah, siapa yang masih ingat pelajaran kita minggu kemarin? Siapa yang ingat pelajaran kita minggu kemarin? Apa itu? Mencari informasi dengan ya, dengan kata tanya. Apa?
sampaikan, anak ibu bisa nanti menemukan informasi dari teks eksplanasi ilmiah. Ya, yang kedua tujuannya anak ibu, setelah selesai anak ibu menemukan informasi itu, anak ibu bisa mempresentasikannya ke depan, menampilkannya ke depan. Nah, yang ketiga, anak ibu nanti akan melakukan percobaan. Kemudian anak ibu juga bisa nanti perubahan apa yang terjadi pada manusia, pada masyarakat sebelum ditemukannya listrik dengan sesudah ditemukannya listrik. Baik anak ibu, untuk pembelajaran yang pertama anak ibu simak video yang pembelajaran di bawah ini. Hai, gimana kabar kalian semua anak-anak? Semoga kita semua selalu diberi kesehatan. Jangan lupa kalian tetap protokol kesehatan. Oke anak-anak? Bagus. Kemarin kita sudah belajar tentang bangun data. Untuk hari ini kita akan belajar tentang cara menemukan informasi penting pada teks eksplanasi. Pengertian teks eksplanasi. Teks eksplanasi adalah teks yang menjelaskan tentang sebab akibat dari suatu fenomena atau kejadian yang mana baik itu bisa peristiwa alam, sosial, ilmu pengetahuan, dan budaya. Teks eksplanasi ini berisi mengenai fakta yang bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan. Bagaimana, mengapa, dari suatu fenomena atau kejadian yang berikut ini. Perhatikan baik-baik anak-anak. Yang pertama, bacalah teks dengan seksama. Kalian harus membaca dengan penuh konsentrasi. Agar apa? Dua, agar bisa memahami makna setiap kalimat yang ada pada teks tersebut. Yang ketiga, temukan kalimat utama atau pokok dalam setiap paragraf. Yang keempat, tandailah kata atau kalimat yang mengandung kata kunci keyword. Yang kelima, gunakan 7 kata tanya: apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, dan bagaimana. Beberapa kata tanya tersebut lebih mudah apabila kita gunakan untuk menemukan informasi penting dalam teks eksplanasi. Contohnya, ada suatu bacaan, kita masukkan kata tanya dan membuat kalimat tanya. Di mana kelahiran Jenderal Sudirman itu? Nah, apabila dengan kalimat tanya tersebut ditemukan jawaban dalam paragraf kategori teks bacaan eksplanasi, maka jawaban tersebut termasuk informasi penting dalam teks. Oke anak-anak, kalian paham? Oke, bisa? Oke, nanti dicoba ya. Oke, ya siap. Siap. Hah? Pak Dem? Teks berdasarkan fakta yang menjelaskan apa tadi? Itu caranya, itu cara menemukan informasi pada teks ekspresi ilmiah dengan menggunakan kata tanya. Apa tadi? Kenapa, bagaimana, siapa, di mana. Oke, teks eksplanasi ilmiah adalah teks yang berdasarkan faktual kejadian yang sebenarnya. Oke anak ibu, coba kita lihat ini. Teks eksplanasi itu terdiri dari 3 bagian. Yang pertama itu ada pernyataan umum atau pembukaannya namanya. Yang kedua deretan penjelas. Yang ketiga kesimpulan atau penutup. Nah, ini caranya tadi kan. Satu apa itu? Membaca secara keseluruhan. Yang kedua apa? Makna kalimat. Yang ketiga? Bagus. Yang kelima?
Baca senyap, baca di dalam hati ya sayang, supaya jangan terganggu temannya. Paragraf 1 kira-kira apa informasi yang dapat anak ibu tangkap, yang anak ibu cari tadi? Apa yang bisa? Memiliki peran penting di era globalisasi. Bagus, listrik memiliki peran di era globalisasi. Berarti penggunaan listrik enak, peran listrik bagi kita semua. Ada lagi yang lain? Yang kedua, hanya satu nak? Yang kedua apa? Angkat tangan nggak sama-sama? Coba angkat tangannya yang kedua. Kumaira, coba yang kedua Kumaira. Globalisasi terjadi karena perkembangan teknologi. Oke, bagus. Globalisasi terjadi karena perkembangan teknologi. Bagus. Sekarang masuk kita ke paragraf kedua. Itu apa yang diceritakan itu pada angka-angka itu? Hah? Diceritakan apa? Pembangkit listrik. Pembangkit listrik. Apa itu? PLTA. PLTA. Bagaimana proses? Listrik itu disalurkan, ya nak? Proses penyaluran listrik. Oke. Nah, di paragraf ketiga, apa itu? Tentang apa itu di paragraf ketiga? Apa komponen-komponen yang ada pada listrik? Oke, anak ibu. Sebelum anak ibu mengerjakan LKPD, ada yang mau ditanyakan mengenai materi kita ini sayang? Tidak. Kalau tidak, anak ibu kerjakan LKPD 1 ya. Nah, ini kerjanya berkelompok. Ya sayang? Ini kelompok seri, kelompok paralel. Nih, kelompok campuran. Nih, nah, di sini anak ibu bikin nama kelompoknya sayang. Nah, kemudian siapa-siapa saja anggotanya, kemudian baca teks yang terdapat pada LKPD ini. Nah, baca teks yang terdapat pada LKPD, kemudian temukan informasi penting yang terdapat pada teks. Bisa anak ibu kerjakan? Bisa? Nah, silakan anak ibu kerjakan ya. Kerjakan. Nah, bikin nama kelompoknya, sama-sama bacanya ya. Soalnya ini ada soal apa? Nah, silakan dibaca. Setelah dibaca, apa informasinya? Paragraf 1 dulu tentang apa ini yang dibicarakan. Paragraf 2 apa? Sayang? Ini enggak sayang? Nah, ini paragraf 1 ya. Nah, paragraf 1 aja dulu. Paragraf 2, paragraf 3. Ya. Tentang apa itu bacaannya? Apa? Itu ya. Saling membantu ya, baca teman yang lain ya. Yang lainnya aja dulu. Nah. Ini kok sih baca yang lain. Presentasikan hasil dari kerja kelompoknya. Siapa? Ya, ke depan. Siapa yang mau ke depan? Sudah siap, Arif?
dapat merambat meski tidak ada media perantara. Paragraf kedua, gelombang elektromagnetik adalah gelombang yang dapat merambat walaupun tidak ada media perantara. Oke, paragraf ketiga. Arus listrik tersebut disalurkan melalui jaringan listrik tegangan tinggi berupa jaringan kabel pada menara tinggi yang menuju gardu penerima di berbagai daerah. Oke, paragraf keempat lagi. Arus listrik yang diterima di rumah kemudian disalurkan melalui rangkaian kabel listrik di dalam rumah. Paragraf terakhir. Contoh rangkaian seri dalam kehidupan sehari-hari adalah lampu senter. Rangkaian disusun seri pada lampu senter adalah baterai, karena hanya terdapat satu lampu pada senter. Oke, bagus. Kasih tepuk tangan buat kelompok yang keluar. Oke, anak ibu. Nah, sekarang kumpulkan ketua kelompoknya saja yang mengumpulkan hasil atau pekerjaan yang ke depan. Hidupi. Coba hidupkan lampu kita, nak. Lampu kelas kita coba dihidupkan. Bisa hidup. Enak. Terima kasih anak ibu Luki. Silakan duduk kembali. Ya, dari pelaksanaan Luki menghidupkan lampu tadi, kira-kira apa itu komponen-komponen sehingga bisa lampu itu hidup? Nah, anak ibu dengarkan video yang mau ibu tayangkan ya. Kita mulai dari pembelajaran 1. Coba kalian amati lingkunganmu di malam hari. Pasti cahaya lampu bersinar menerangi jalan, rumah kita, maupun taman-taman hiburan. Listrik telah mengubah wajah dunia. Tapi tahukah kalian siapa tokoh yang gardu-gardu penerima di berbagai daerah? Dari gardu-gardu penerima, arus listrik kemudian disalurkan ke rumah penduduk dan berbagai tempat yang memerlukan. Arus listrik yang diterima di rumah kemudian disalurkan melalui rangkaian kabel listrik di dalam rumah. Rangkaian kabel tersebut umumnya berada di atap untuk tempat dudukan lampu atau di dinding rumah untuk saklar dan colokan listrik tempat menghubungkan beragam peralatan elektronik seperti televisi, kipas angin, dan kulkas. Rangkaian listrik di dalam rumah dapat berupa rangkaian seri atau rangkaian paralel. Rangkaian seri dan paralel merupakan jenis-jenis rangkaian yang dipakai untuk menyambungkan dua ataupun lebih komponen listrik. Jadi bagaimana? Siapa bapak penyambung listrik kita tadi? Michael Faraday. Nah, di video tersebut ada yang bisa memberitahu ibu apa itu, tentang apa itu video itu tadi? Tentang listrik. Bagaimana listrik itu? Bisa menyalurkan arus. Menyalurkan proses penyaluran arus listrik. Nah, di sana ada rangkaian listrik dibagi 3 katanya tadi, nak. Rangkaian listrik seri, paralel, dan campuran. Rangkaian listrik seri. Rangkaian listrik seri apa itu? Rangkaian listrik yang disusun secara berderet tanpa ada cabang. Nah, kalau dia paralel itu pakai cabang. Nanti di pembelajaran selanjutnya kita belajar tentang rangkaian seri disusun secara berderet. Nah, jadi anak ibu, tugas anak ibu sekarang, anak ibu bongkar senternya. Nah, anak ibu lihat apa saja alat-alat yang terdapat pada senter ini. Kemudian apa gunanya dari masing-masing komponen yang terdapat pada senter ini? Bisa anak ibu? Bisa? Nah, sekarang ibu bagikan LKPD-nya ya, tentang alat
apa aja? Kasih tahu sama temannya supaya dicatat. Apa saja itu? Mungkin coba. Apa aja itu dalamnya? Ada baterai nggak? Oke, ada baterai. Sini. Udah yoga, ya? Apa saja komponen listrik yang terdapat pada senter? Untuk apa? Duduk, baik. Apa lagi? Yoga. Apa di dalamnya sayang? Ada baterai. Ada apa lagi? Ada lampu. Di sisi Fauzan. Apa lagi? Ya. Apa saja? Rugi udah dibuka. Ya. Kasih tahu kemana? Apa aja? Ada tembaga kata Rugi. Apa gunanya itu? Apa gunanya baterai? Apa gunanya? Berapa buah semua? Apa itu? Baterai, sekolah, lampu, tembaga udah 4. Dah, ibu semua sudah selesai. Dah. Sekarang anak ibu hasil kelompoknya sini sudah berdiri. 1. Tembaga untuk menyalurkan arus listrik. Tembaga. Saklar untuk menyambungkan dan memutuskan arus listrik. 3. Lampu untuk memunculkan cahaya. 4. Baterai untuk menghidupkan senter. Bagus. Kita kasih tepuk tangan Mbak Siluki ya. Nah, bagus kelompok ini. Kelompok paralel. Nah, kelompok lain gimana? Ada yang berbeda enggak? Atau Siluki kelompok itu berapa? Ketemu komponennya tadi 4. Yang lain ada ketemu yang lain enggak? Sama semua nak? Sama, bagus. Nah, sekarang anak ibu kumpulkan kita. Mana semangatku? Ini semangatku. Mana semangatmu? Ini semangatku. Tapi kita sebelumnya kita pakai tepuk 5 jari dulu ya. Oke. Nah, semangat belajar. Oke. Nah, kita mulai. Fauzan baik dulu ya sayang. Berdiri. Oke, 1, 2, 3. Tepuk 1 jari. Tepuk 2 jari. Tepuk 3 jari. Tepuk 4 jari. Tepuk 5 jari. Tepuk semua. 1, 2, 3. Semangat belajar. Mana semangatnya? Ini semangatku. Yes. Nah, silakan duduk kembali. Oke. Bapak Ibu, tadi kita belajar listrik dengan sesudah adanya listrik. Kira-kira apa itu anak ibu sayang? Lampu corong. Apa itu lampu corong? Membuat jaringan. Iya, pakai pakai minyak tanah dulu. Dulu pakai lampu corong, sekarang pakai apa? Udah seperti ini ya sayang. Nah, apa lagi? Setrika. Pakai mana dulu? Nah, setrika pakai apa? Kelapa ya. Nah, sekarang Pakai listrik. setrika listrik. Nah, jangan dijawab sekarang. Anak ibu tuangkan di LKPD ketiga kita. Identifikasi perubahan sosial masyarakat sebelum dan sesudah ditemukannya listrik. Oke, ibu. Setelah adanya listrik apa? Ya, bikin. Oke, cepat. Sayang. Nah, sebelum adanya listrik dan setelah adanya listrik. Oke, sebelum adanya listrik, nanti kelompoknya lagi ya. Nah, bagus.
Berapa dapatnya anak sayang? Sebanyak mungkin, paling sedikit 5. Sekarang, pakai mesin cuci. Nah, apa lagi kira-kira? Setrika arang, setrika listrik, lampu corong, lampu melalui arus listrik, Bagus. menyuci baju pakai tangan, pakai mesin cuci, menganak nasi pakai dandang, pakai medikom. Bagus. Kita kasih tepuk tangan buat Bapak. Silakan ketua perwakilannya melaporkan ke depan ke medianya. Bagian yang sekarang sendiri, bukan berkelompok lagi, sendiri-sendiri. Ya. Ya. Enggak langsung saja di sini ya. Ada nama kita. Di sini saja langsung saya. Dibaca dulu ya. Sendiri-sendiri. Ini namanya. Nama siswa. Bisa soal lagi. Nah, itu kan sayang. Yang di sini. Nama saja bikinnya. Langsung ini soalnya. Yang ini soalnya ya, dari sini, dari sini ya, di situ saja di sini langsung, ya. Selesai, sekarang anak ibu tukar dengan temannya sebelah, kita periksa ya, Bapak. Tukar dengan temannya sebelah, periksa, dan anak ibu checklist kalau dia betul, kasih betul. Oke, oke. Sekarang nomor 1 ya. Nomor 1. Ini ada teksnya. Siapa tokoh? Ini ada ceritanya. Siapa tokoh yang pertama sekali berhasil membuat alat? Siapa yang bisa angkat tangan ya? Gelombang elektromagnetik. Siapa? Angkat tangannya saya. Siapa sih? Michael Faraday. Itu ya. Nah, yang kedua, setiap aktivitas manusia bergantung pada listrik. Ini ada bacaannya. Nah, kata yang tidak baku pada kalimat itu yang mana itu? Enggak, betul. Berarti jawabannya apa? C ya. Yang ketiga, kata enggak itu kalau dijadikan baku apa itu? Tidak bagus. Jadi yang ketiga C. 4. Ini pada siang hari matahari bersinar begitu terik sehingga kita tidak perlu menyalakan lampu listrik di dalam rumah. Mana kalimat yang tidak efektif? Pada siang ini Ya, betul. Siang ini matahari bersinar dengan begitu terik sekali. Begitu terik sekali. Itu pemborosan kata sehingga dia tidak menjadi kalimat efektif. Sehingga kita tidak perlu menyalakan lampu listrik di dalam rumah. C ya. Oke, nomor 5. Dia merupakan penemu arus listrik. Kalimat yang tidak efektif di sana ada apa? Dia adalah penemu arus listrik. Jadi kata merupakan kita hilangkan ya. Nomor 6. Pada gambar mana yang termasuk rangkaian listrik paralel itu? Mana? Bagian C. Bagus anak ibu saya.
Oke kan? Berarti lampu 1 dan 2 tetap menyala. Oke. Ini siapa penemu listrik? Michael Faraday. Yang nomor 9. Nah, ini ada 2 gambar. Masing-masing kegunaan gambar ini apa? Untuk memasak. Nah, bagus. Nomor 10. Ini manfaat bola lampu dalam kehidupan sehari-hari. Apa bola lampu itu? Bagus Dimas, memberi penerangan untuk aktivitas. Oke, sudah diperiksa punya temannya? Nah, silahkan dikumpulkan. Apa tadi sayang? Coba Re. Menemukan apa tadi? Menemukan listrik. Menemukan informasi penting pada teks bacaan. Yang kedua tentang apa tadi sayang? Mengidentifikasi apa tadi? Komponen pada listrik. Sen. Yang ketiga perubahan sosial. Budaya sebelum listrik dan sesudah adanya listrik. Bagus anak ibu semuanya. Nah, sekarang anak ibu jangan lupa untuk pelajaran selanjutnya anak ibu baca tema 3. Hati-hati naik PB3 apa namanya? Pelajaran kita minggu besok tema 3, besok tema 1, pembelajaran 2 mengenai penemuan komputer. Jadi anak ibu pelajari di rumah dan kerjakan tugas yang sudah ibu kasih. Nah, kemudian kita apa kesan dan pesan anak ibu selama belajar dengan ibu tadi? Ada menyenangkan anak ibu? Ya. Nah, sekarang tadi pelajaran kita dimulai dengan doa, kita tutup dengan doa. Coba Luki. Siap. Bersyukur mulai. Berpartisipasi dalam belajar, ucapkan banyak-banyak terima kasih. Sekarang kita akhiri.